Salam, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita kembali dalam acara online discipleship. Kita akan membahas firman Tuhan bersama-sama. Malam hari ini dalam acara online discipleship ini, kita akan kembali melanjutkan ya pelajaran kita tentang masalah panggilan surgawi. Di mana kemarin sudah kita bahas, Tuhan memanggil kita semuanya. Tuhan memilih kita semuanya. Nah, banyak orang tidak mengerti kenapa sebenarnya Tuhan memanggil kita. Awalnya, kita ini didesain oleh Allah untuk hidup untuk Dia. Ya. Tapi karena manusia sudah kena kutuk karena jatuh dalam dosa, manusia jadi egosentris, sehingga manusia ini fokusnya kepada diri sendiri. Nah, orang yang bertobat, sekarang harus hidup kembali seperti rencana Allah semula. Apa rencana Allah semula? Hidup untuk Dia. Amin. Hidup untuk Allah. Nah, itu harus merupakan mutu dalam kehidupan kita. Anda boleh sering-sering nyanyi lagu itu loh. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Nah, lagu itu boleh Anda nyanyikan terus untuk mereview atau mengingatkan setiap saat bahwa arah hidup kita ini kita harus pastikan bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk Dia. Amin. Nah, saudara, ketika kita hidup untuk Dia, Dia punya proyek. Ya, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat itu yang kemarin sebagai ayat terakhirnya ya, bahwa kita ini dibuat oleh Allah, didesain oleh Allah, dan Allah punya plan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan untuk kita kerjakan di dalam Dia. Nah, malam hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Ya, sekarang menjadi orang yang telah dipanggil oleh Tuhan ini, sekarang kita harus mengerti. Ketika kita mulai belajar melayani Allah, bagaimana cara melayani Allah yang benar itu seperti apa? Ya, kenapa saudara? Banyak orang kadang-kadang ya melayani itu ya dia pikir kalau udah aktif ya sibuk di dalam urusan gereja, yayasan dan sebagainya gitu, dia berpikir itu sudah melayani. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu pelayanan yang benar itu seperti apa. Satu kali saya berbicara di depan hamba-hamba Tuhan ya. Saya berbicara dengan satu tema, yaitu temanya adalah pelayanan daging. Ya. Pelayanan daging. Lalu ada salah satu peserta, salah satu pendeta yang ada di situ, dia tanya, ya, Pak, ya, apa maksudnya pelayanan daging? Biasanya dalam seminar itu temanya pelayanan roh, pelayanan nubuatan, pelayanan karunia-karunia. Tapi ini kok pelayanan daging seperti apa? Lalu saya bilang, ya, dalam 5 jawatan, saya ini salah satu ya yang dipanggil sebagai pengajar. Nah, pengajar itu kalau menyampaikan sesuatu lebih banyak ke arah koreksi, ya, ke arah koreksi. Nah, kami memiliki hak untuk menilai, bukan menghakimi ya. Menilai seorang guru, seorang pengajar itu punya hak untuk menilai dan punya hak untuk mengoreksi. Amin. Ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi kalau orang mikir, Pak Gideon ini kok suka menilai, kok suka ngoreksi orang. Karena jawatan saya. Saya sebagai pengajar. Amin. Kalau saya sebagai seorang gembala beda juga, Saudara. Saya belai-belai. Enggak ya? Nah, kalau sebagai nabi tunjuk-tunjuk aja nih, ya, sebagai penginjil di-encourage saja, dibangkitkan semangatnya. Loh? Tapi kalau sebagai pengajar, ternyata Allah memberikan hak kepada pengajar itu supaya boleh menilai dan mengoreksi. Ketika saya membawa tema tentang pelayanan daging ini, nah ternyata mereka baru nangkep. Oh maksudnya temanya adalah mengkoreksi pelayanan kami toh.
Oke, kami mau dengar. Akhirnya dikumpulkan, kurang lebih ada sekitar 150 hamba-hamba Tuhan itu ya. Nah, terus saya mulai khotbah di situ. Saya bicara gini, Saudara, ya. Sebenarnya jangan kaget kalau nanti pada akhir zaman ya, Tuhan akan berterus terang. Nyah engkau pembuat kejahatan. Siapa yang disebut jahat itu? Orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang menyembuhkan orang sakit. Mungkin orang-orang yang berkhotbah juga. Nah, itu yang pelayan-pelayan seperti itu ya. Mereka yang mengatakan dirinya melayani. Tapi ternyata ketika ketemu dengan Tuhan Yesus berterus terang. Aku akan berterus terang, nyah, hei kamu pembuat kejahatan. Kenapa dipandang oleh Tuhan jahat? Karena pelayanannya, ketika dia melayani, Allah pelayanannya adalah pelayanan yang bersifat daging. Ya, lah sekarang kita harus mengerti bagaimana kita bisa supaya ketika melayani Tuhan, ya, ikut Tuhan, masuk dalam panggilannya, apa yang kita lakukan itu bukan daging, tapi roh. Keinginan Tuhan yang kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena setiap pekerjaan orang nanti akan diuji dengan api. Kalau toh Anda selamat seperti keluar dari api. Hasil pekerjaan Anda hilang di situ. Kenapa? Motivasinya, materinya dari rumput, jerami, dan kayu. Amin. Tapi kalau motivasinya murni, yaitu hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti itu ada nilainya yang nanti akan bisa Anda tukar dengan poin ketika di kerajaan 1000 tahun ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Saudara, bagaimana melayani Allah yang benar itu? Saudara, respon bagi sebuah panggilan itu adalah mengikut. Sekali lagi ya, respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut. Di sini akan ada kehormatan tertinggi yang menanti mereka yang dengan setia mengikut Yesus. Apa, saudara, yang akan didapatnya ketika dia setia mengikut Yesus? Yaitu kehormatan dari Bapa. Amin. Baca ayatnya. Yohanes 12 ayat 26. Mari baca sama-sama ya. Barang siapa melayani aku, perhatikan, ini bicara tentang ministry, bicara tentang pelayanan. Ketika Anda dipanggil, ketika Anda dipilih, sekarang ya masuk dalam panggilan Allah ini, Anda mulai belajar melayani. Tuhan Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat materi. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melayani seperti aku melayani, mengikut polaku, nanti kamu akan mendapat hormat dari Bapa. Slogan daripada Tuhan Yesus yang paling saya suka itu adalah, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku hanya mau dapat hormat dari Bapakku saja. Nah, itu yang di-develop di dalam dirinya Yesus. Jadi aku tidak mencari, aku tidak membutuhkan hormat dari manusia. Orang-orang yang melayani masih gila, gila penghargaan. Itu artinya dia masih butuh penghormatan dari manusia. Amin. Nah, kadang-kadang nih saudara, ada gaya orang khotbah itu. Bagaimana? Tepuk tangan. Nanti kalau nggak ditepuk tangan, dipancing lagi. Amin, amin, amin sampai 10 kali.
Nanti kalau jemaatnya sudah bilang, hore, gitu loh. Nah, jadi dia baru lanjut khotbah lagi. Nah, maksudnya apa nih? Gitu. Kalau orang hanya pengen melihat, ya ketika kami khotbah atau pelayanan gitu, ya nanti orang itu kita hanya pengen melihat respon mereka, it's okay, ya. Tapi kalau kita hanya mencari supporter, wah, bagaimana menurut Anda? Konsep saya bagaimana? Kagum enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, itu artinya mencari hormat dari manusia. Lah, Bapak Saudara, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Oke, mari sekarang kita mau bahas ayat ini. Anda mau ngikut Yesus? Anda mau melayani cara seperti caranya Yesus? Anda mau dihormati Bapak seperti janjinya Yesus? Nah, dia katakan begini. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Coba sekarang kita cari tahu dulu ya. Yesus itu pernah ada di mana? Ayo. Yesus pernah ada di mana? Pertama, ya. Ketika dia keluar dari kandungan Maria, dia ada di bawah asuhan Yosef dan Maria. Sebagai anak Allah, dia harus memerankan sebagai manusia. Dia harus tunduk kepada mami papinya itu. Dan mami papinya itu bukan orang kaya. Betul enggak ya? Banyak keterbatasannya. Tapi enggak dibilang Yesus itu jadi anak durhaka, itu enggak ada ya. Dia sangat nurut dengan maminya. Amin. Ya, lah, mulai belajar nih. Punya penundukan diri sebagai pelayan. Nah, kalau Anda tidak bisa punya penundukan submission, pendudukan diri seperti ini, ya, Anda terobos saja seperti itu, ya Anda nggak bisa diatur. Yesus mulai mengajarkan. Pertama modalnya adalah menundukkan diri. Amin. Pada otoritas. Pada otoritas. Yang kedua sekarang kita lihat. Ya, setelah Yesus mulai pelayanan, dia ada di mana lagi? Oh Pak, dia ada di kolam Siloam. Ngapain? Jadi tim SOS. Di kolam Siloam. Ngapain? Jadi tim SOS. Baru ditunjuk berapa hari lalu. Jadi ketua Banyumas. Gitu ya. Ayo, itu enggak itu? Nah, ngapain Yesus di sana? Maukah kamu sembuh? Angkat tilammu itu dan berjalanlah. Itu si lumpuh berjalan, amin. Wah saudara, kalau Anda ada di tempatnya Yesus seperti itu, ketika Anda melayani, ya enggak? Lalu menghadapi orang sakit, lalu orang yang mengharapkan kesembuhan seperti itu, lalu Anda katakan, maukah kamu sembuh? Mau. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Lalu orang yang Anda doain sembuh. Senang nggak, saudara? Senang. Itu tempat Yesus juga, amin. Yesus ada di tempat di mana banyak orang sakit, lalu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu, amin. Itu tempatnya Yesus juga. Nah sekarang Anda ada di situ juga ya. Menyembuhkan orang-orang sakit sama seperti Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus ada di mana lagi? Ketika dia dikerumunin oleh orang banyak, ya 5.000 orang itu cuma laki-laki saja. Di situ Yesus membuat mujizat. 5 roti, 2 ekor ikan. Dia angkat, dia ucap syukur, lalu dibagi-bagikan, membuat semua orang terkenyang-kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul. Nah, itu tempatnya Yesus.
Anda mau ada di situ? Wah, ngangguknya kenceng tuh Pak Edi. Mau dong. Beras di rumah tinggal sekilo. Nanti saya angkat biar jadi sekarung. Nah, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib. Ya, telah aku lakukan. Amin. Percaya ada mujizat seperti itu. Nah, itu tempatnya Yesus. Amin. Di mana lagi Yesus ada? Yesus ada di Kana. Amin. Ngapain? Mengubah air menjadi anggur. Amin. Nah, suka juga ya ada di situ. Menolong orang yang sedang kesusahan seperti itu. Sehingga Anda bisa menjadi blessing, menjadi berkat di tempat Anda berada di situ itu. Seperti Yesus. Yesus ada di mana lagi? Yesus pernah ada bersama di rumahnya Sakius. Nah, saudara, ngapain di situ? Diundang makan. Diundang makan. Dan di situ banyak orang bertobat, termasuk Sakius bertobat, menuai jiwa-jiwa seperti itu. Nah, Yesus ada di mana lagi sekarang? Yesus ada di Getsemani. Di situ sampai Yesus pernah berkata, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mau ada di Getsemani? Kok gak ada yang ngangguk? Tadi di kolam Siloam ngacungnya paling tinggi. Ya. Tadi di restoran Kana ngacungnya paling tinggi. Sekarang diajak ikut Yesus di tempat Yesus pernah berada, yaitu di Taman Getsemani. Saya ajak ke sana kok enggak ada yang mau. Tadi dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Amin. Anda mau melayani Tuhan? Nah, kalau Anda mau ada di kerumunan orang 5.000 orang, lalu Anda membuat mujizat yang luar biasa, Anda pun juga harus mau ada di Taman Getsemani. Di mana di situ keadaannya? Kehendakmu dengan kehendaknya Allah itu kontras, bertabrakan. Betul enggak? Anda punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan keinginan Allah dan keinginan Anda sedang berbeda. Apakah Anda berani melepaskan keinginan Anda, lalu mengambil keinginan Allah untuk Anda lakukan seperti Yesus kerjakan? Amin. Itu Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Walaupun mungkin Anda tawar dulu. Tapi kalau Bapak bilang, ya tidak, itu harus terjadi. Anda harus mau ikut seperti Yesus ikut. Nah, dampaknya setelah Yesus mengikut kehendak Bapaknya, dia ditangkap, lalu digiring, dieksekusi, naik ke atas kayu salib. Nggak enak. Bagian yang terakhir itu nggak enak. Tapi Anda harus berani juga. Ketika kehendakmu Anda lepaskan, Anda ikut maunya Tuhan, Anda harus naik ke atas kayu salib. Betul nggak? Nah, salib itu apa? Betul nggak? Salib itu ya, itu menghilangkan ego Anda. Ketika ego Anda ini terus, rancangan itu terus, keinginan itu terus jalan di dalam hidup Anda, ketika Tuhan mau, dia potong, naik. Ya, ketika dipotong itu jangan teriak. Anda bilang, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku.
aku mau ikut engkau. Di mana engkau berada, aku pun berada. Amin. Ada satu tempat lagi. Ya, saya harap tempat yang satu ini tempat favorit Anda. Kira-kira tempatnya di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di mana? Di bawah kakinya Yudas. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 12 murid itu dibasuh semua, bukan? Dia basuh kakinya Petrus. Dia basuh kakinya Andreas. Dia basuh kakinya Lukas. Dia basuh kakinya Matius. Dia basuh kakinya Markus. Dia basuh kakinya Nathanael. Dia juga basuh kakinya Thomas. Dan juga tak terlewatkan, dia basuh juga kakinya si Yudas. Siapa Yudas? Si pengkhianat itu. Melayani di tempat di mana Anda melayani si pengkhianat. Enak atau enggak? Enak enggak? Enggak enak. Tapi Yesus bisa. Yesus pesan, ketika dia selesai membasuh kaki-kaki muridnya itu, aku telah membasuh kakimu. Sekarang kamu harus saling membasuh kaki. Betul enggak? Artinya apa? Ikut Yesus. Harus rela. Kalau toh Anda harus melayani, dan ternyata yang Anda layani itu adalah si pengkhianat, Anda harus bisa melayani. Nah, makanya dalam melayani itu jangan mengharapkan imbalan. Mungkin bukan materi. Paling tidaklah yang saya layani itu senyum gitu loh. Nah, mana bisa orang sakit gigi senyum? Enggak? Coba saudara, Anda bisa nggak melayani orang yang mukanya cembetut terus gitu? Tapi Tuhan bilang, layani si pengkhianat itu. Bisa nggak? Harus bisa. Karena barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Dan hasilnya, barang siapa melayani aku dengan cara seperti itu, ia akan dihormati oleh Bapak. Amin. Mau dihormati Bapak? Ada di tempatnya Yesus. Yesus itu berhasil. Ketika dia sudah lolos, bangkit dari kematian, akhirnya Bapaknya berkata, karena kamu taat nak, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia diangkat menjadi Lord atau Adonai pada waktu itu. Artinya apa? Yesus dimuliakan. Yesus dihormati oleh Bapaknya. Jadi kalau Anda mau dihormati sama seperti Yesus, lakukan semua hal dan Anda ada di tempat di mana Tuhan Yesus pernah ada di situ. Amin. Nah, sekarang ayat selanjutnya. Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Ya. Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Konsekuensi ikut Yesus harus berubah profesi. Ya. Mungkin hari ini Anda masih seorang karyawan atau seorang pengusaha. Ya, pastikan Anda harus ada perubahan. Semakin hari, nanti akhirnya Anda sampai kepada full timer. Ya. Murid-murid itu dulu penjala ikan semuanya. Cari nafkah. Ya, cari nafkah. Ketika Tuhan Yesus sudah mengajar mereka, Tuhan Yesus perintahkan pada muridnya,
Kamu penjala ikan kan? Kamu dapat ikan, kamu jual, dapat duit. Sekarang ganti profesi. Aku akan menjadikan kalian semua adalah penjala manusia. Amin. Nah, latih diri Anda. Sebelum Anda terjun dalam pelayanan, Anda harus belajar hidup dengan iman. Amin. Belajar dulu. Belajar hidup dengan iman. Ketika Tuhan nanti memanggil Anda untuk sampai pada tahapan full timer, ya, Anda nggak bingung. Anda melihat, Anda bekerja dalam perusahaannya Tuhan, betul nggak? Tuhan akan gaji Anda. Dia akan cukupi semua apa yang Anda butuhkan. Nah, Anda bukan mencari duit di dalam pelayanan, bukan. Pelayanan bukan sumber income Anda, bukan. Pelayanan adalah menjala jiwa. Pelayanan adalah memenangkan jiwa. Amin. Buat Tuhan. Jadi pelayanan bukan buat ajang cari duit. Amin. Nah, nanti Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Jaga motivasinya. Dulu awal-awal saya melayani, saya keliru. Saya sekolah Alkitab. Lulus sekolah Alkitab. Lalu coba-coba bikin gereja. Seperti orang ya membangun sebuah perusahaan. Gereja itu seperti perusahaan pikiran saya. Semakin banyak jemaatnya, nanti semakin banyak kolektornya. Ya. Semakin banyak jemaatnya, nanti semakin banyak persepuluhannya. Nah, jadi produktivitas namanya. Ya, produknya semakin banyak, laku terjual. Nah, saudara, income-nya semakin besar. Ternyata saya dikoreksi oleh Tuhan. Ya, saudara, pelayanan bukan pekerjaan. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Amin. Camkan baik-baik. Pelayanan bukan pekerjaan. Pelayanan adalah pengabdian. Pengabdian itu nggak menuntut kompensasi. Amin. Mulai belajar. Lebih tulus lagi di dalam melayani Tuhan. Tidak mencari untung di dalam pelayanan. Ketika Anda melayani dengan hati dan motivasi yang tulus seperti ini, saya percaya Bapak Saudara, ya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Ya, Ahok bilang Gusti mboten nate sare, nggih. Nah, pasti dia melihat Allahku kan memenuhi semua dompetku. Nah, gitu ya. Nah, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Men. Nah, nggak percaya? Kembung sudah dompetnya. Nah, mulai belajar. Ya, nah itu tergantung hatimu juga. Ketika hati saya tidak ada khawatir sedikit pun, itu duit mengalir. Tapi kalau saya lagi khawatir, banyak khawatir, itu seret sekali duitnya. Ya, kenapa? Saya harus mulai meyakini, mempercayai bos saya itu enggak itu, sangat murah hati dan dia memperhatikan saya. Kalau saya khawatir, artinya saya curiga. Jangan-jangan bos saya yang saya layani itu dia lupa transfer gaji saya. Ya, mikir seperti itu. Itu artinya mencurigai Tuhan. Nah, saya mulai bersukacita saja. Saya buang semua rasa khawatir dalam hidup saya. Dan saya lihat itu berkat mengalir, dan mengalir. Amin. Nah, saudara jangan mikir, wah kalau gitu kaya ya Pak. Ya. Saudara, ya jangan pernah berpikir pengen jadi kaya. Saya selalu katakan Tuhan, biarlah anugerahmu cukup bagiku. Saya belajar doa seperti Salomo juga. Jangan buat aku jadi kaya, dan jangan bikin aku miskin juga.
Ada nggak? Berikan aku hati yang bijaksana, bukan bijak sini. Ada nggak, ya? Nah, bahaya nih. Kalau bijak sini sakit. Ya. Nah, bijaksana yang sakit sono. Nah, saudara, sekarang boleh belajar. Ya, boleh belajar. Ikut Tuhan Yesus, nanti akan dijadikan penjala manusia. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya buat Tuhan. Apa saja boleh Anda jadikan fasilitas. Skill Anda, ya, boleh Anda gunakan. Untuk apa? Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Nah, saudara, memenangkan jiwa ini penting. Ya. Sekarang, ayat berikutnya. Matius 8, ayat yang ke-22. Matius 8, ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, ada orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, yuk, kamu mau ikut kan? Yuk berangkat sekarang. Ya, orang itu bilang, berikan aku, ya, aku minta izin dulu. Supaya aku menguburkan bapakku yang mati dulu. Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, di sini bukan berarti, saudara, orang Kristen nggak boleh nguburin bapaknya, bukan. Saya orang lain aja saya kuburin loh, sudah. Ya, pimpinan saya dulu, senior saya Pak Andreas meninggal, yang ngubur saya juga. Ya, saya nguburin banyak orang. Ya, kadang-kadang di jemaatnya siapa juga nggak ngerti, gitu nggak tahu. Tapi tante teleponnya sama saya, gitu. Pak Gideon, gitu, ngelayanin dari rumah duka sampai ke Sandiaga Hill, ya Pondok Rangun, ya pemakaman mana-mana gitu. Nah, saya kuburin. Nah sekarang, kalau orang tua saya meninggal, apa saya nggak boleh nguburin? Ya boleh. Tapi kenapa ayat ini berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati. Apa artinya? Saudara, orang mati sama orang hidup itu daerahnya beda. Betul nggak? Nah, orang mati, kita ini adalah orang yang hidup. Betul nggak? Di luar Yesus itu mati. Jadi urusannya beda. Anda harus split. Anda harus bisa pisahkan. Betul nggak? Gaya hidupmu, cara hidupmu dengan orang-orang di luar Kristus. Karena hanya Yesuslah yang mampu memberikan hidup kepada kita. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ikut Yesus menerima hidup. Artinya, sebelum ikut Yesus, Anda mati. Di luar Yesus, itu mati. Di dalam Yesus, itu hidup. Amin. Jangan urusin. Sekarang kita ada di daerah orang hidup. Yang menerima hidup di dalam Tuhan itu loh. Yesus itu bukan melarang orang menguburkan orang mati, tidak. Meninggalkan gaya hidup ya di luar Kristus. Ketika Anda ikut Yesus, masuk di dalam Yesus, berpikir ala Kristus, seperti Kristus, culture-nya Kristus. Amin. Ya. Nah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Oke, ayat selanjutnya. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ayo saudara, ketika Anda baca ayat ini, masih mau lanjut? Mengikut Yesus keputusanku. Masih mau lanjut melayani Tuhan? Masuk dalam panggilannya Tuhan?
Ketika dapat ayat ini, Yesus berkata, kalau kamu hendak sempurna, jual harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perikop dari ayat ini anak muda yang kaya, yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya kepada Yesus, dia panggil Tuhan Yesus itu guru yang baik. Tuhan Yesus langsung interupsi. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Allah. Betul enggak? Yesus sudah mulai curiga nih. Kalau Anda ya, ada orang datang kepada Anda lalu langsung menyanjung Anda gitu ya. 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 Bu, apa nih ya. Bu Leni Preskila gitu ya. Yang cantik, ya, yang baik hati, yang murah hati, datang langsung ngomong begitu. Kira-kira ini ya, Bu Leni Preskila ini langsung, ini orang maunya apa ya? Tahu nggak ya? Kalau datang langsung memuji-muji, gitu loh, itu pasti ada udang di balik rempeyek, betul nggak ya? Nah, saudara, hati-hati nih. Ini anak muda datang kepada Yesus langsung bilang, guru yang baik. Betul nggak ya? Yesus bilang, interupsi. Tidak ada yang baik. Yang baik hanya Allah. Itu enggak? Dimulai dengan ayat seperti itu. Dalam pembicaraan dalam perikop Yesus dengan anak muda yang kaya ini. Lalu, ya, anak muda tanya, bagaimana supaya saya bisa sempurna? Tuhan tanya, lakukan apa yang kamu pandang baik. Turuti hukum Taurat itu. Oh, semua sudah. Dari hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya udah nggak punya Allah lain. Ya, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Aku tidak buat. Beli juga kagak. Ya, aku tidak sujud. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya juga tidak. Saya kasih hormat pada nama Tuhan. Ya, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Setiap minggu saya datang. Nah, hormatilah orang tuamu. Saya hormat kepada orang tua. Jangan membunuh. Saya tidak membunuh. Ya, jangan berzina. Saya tidak berzina. Ayat 8, jangan mencuri. Saya tidak mencuri. Jangan bersaksi dusta. Apalagi saya tidak. Jangan mengingini milik barang orang lain. Enggak perlu, karena aku udah kaya. Nah, kayaknya komplit ya. 10-10-nya dilakukan oleh anak muda yang kaya itu. Tapi Yesus berkata, jika kamu ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Saudara, kalau Anda lihat ada eksekutif muda seperti itu ya, sudah rohani, kaya pula. Apa yang Anda pikirkan? Ini pantas jadi mantu saya nih. Langsung gitu loh. Ini pantas jadi mantu saya. Ya enggak loh. Udah kaya, rohani pula. Betul enggak ya? Nah, tapi Yesus tidak bisa dibohongin. Betul enggak ya? Dengan penampilan seperti itu. Dikoreksi semua sama Yesus. Ya, sekarang gini. Kalau kamu mau sempurna, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kemarilah ikut aku. Ayat ini selanjutnya, kalau Anda baca. Pemuda ini pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Jadi dengar khotbahnya Yesus, dengar arahan Tuhan Yesus itu, langsung sakit perut, alias muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Betul enggak? Kabur. Dia sedih karena hartanya banyak. Saya coba memikirkan, saudara. Kenapa Tuhan Yesus itu ngomong seperti itu kepada pemuda yang kaya itu? Nah, saudara, mungkin yang ditangkap Yesus itu seperti ini. Pemuda kaya itu punya pemikiran. Ketika mau datang kepada Tuhan Yesus, ya, aku punya segalanya.
kalau perbuatan baik saya itu masih kurang. Kalau dia singgung harta saya, aku kasih kok. Ya, no. Kalau Yesus minta 50%, kalau dia punya 10 M, artinya diminta 5 M, tak kasih 5 M. Kalau dia minta 90%, tak kasih. Saya masih punya 1 M. Tapi ternyata sama Yesus disikat habis semuanya. Jual semua hartamu. Betul enggak lah? Dan bagikan kepada orang miskin. Nah, coba kalau yang terakhirnya tadi, bagikan ke orang miskin tadi itu diganti. Jualah hartamu, lalu simpen di depositomu. Lah, itu enak ya. Lalu kemarilah, datanglah kemari dan ikut aku. Pasti pemuda itu mau ikut. Enggak? Tapi disuruh jual, disuruh bagi ke orang lain, dia nggak punya apa-apa lagi. Pemuda itu mulai mikir, kalau ikut Yesus, aku jadi miskin. Kalau melayani Yesus, aku bisa jadi kere nih. Karena Yesus pernah ngomong, serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Tapi anak manusia yang dimaksud dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja kagak punya. Ya, jadi pikir, lah tempat untuk kepala aja nggak punya. Ikut dia nanti jadi apa? Gitu ya. Dia pergi dengan sedih. Saudara, apakah semua orang yang mau mengikut Tuhan dan mau komitmen melayani Tuhan, semua nanti akan Tuhan Yesus akan mengatakan begitu kepada mereka? Tidak, saudara. Ini satu-satunya kasus untuk si pemuda yang kaya itu. Ya. Ketika dengan Petrus enggak. Ketika dengan Nathanael enggak. Tapi kenapa dengan pemuda ini seperti itu? Nah, saudara, jangan pernah Anda berpikir karena Anda bisa, karena Anda mampu, Anda bisa melayani Tuhan. Amin. Anda melayani Tuhan itu modalnya karena Dia. Bukan karena Anda bisa. Ya. Orang berpikir, aku mau kerja keras dulu ya, nanti kalau sudah kaya aku mau jadi pendeta. Nah, artinya apa? Aku nggak butuh kolektor dari jemaat, ya, aku punya deposito, aku melayani ini dan gitu-gitu. Pikiran seperti itu. Nah, nggak bisa. Dipanggil oleh Tuhan, orang-orang seperti itu, nanti harus jualah hartamu dan bagikan ke orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Supaya apa? Semuanya dari Dia, oleh Dia kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jaga saudara. Malam hari ini, saya harap, kalau Bapak Saudara sudah mulai masuk dalam ministry, dalam pelayanan, saya percaya nanti Tuhan akan bicara seperti hal-hal itu kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mungkin jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikutlah aku. Amin. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ pun pelayanku harus berada. Nah, beberapa poin ini harus Anda renungkan. Apakah Anda sudah ada di dalam di mana Yesus pernah ada? Apakah Anda sudah mengikuti saran Tuhan? Anda mau dijadikan penjala manusia? Apakah cara berpikirmu sekarang sudah pindah di daerah orang hidup, bukan di daerah orang mati lagi? Nah, apakah Anda masih merasa punya modal, punya kekuatan dalam melayani Tuhan? Kesanggupan kami dalam pekerjaan Tuhan ini adalah kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Betul enggak? Paulus katakan gitu ya. Karena Tuhan semuanya. Bukan karena Anda bisa, bukan. Bukan karena Anda bisa. Karena Tuhan memilih Anda. Amin. Nah, saudara, kita masuk pada panggilan surgawinya sekarang. Nah,
Paulus berkata begini. Dalam Filipi 3, ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika panggilan Allah itu terjadi dan Anda mendengarnya, bagaimana Anda meresponnya? Coba kita lihat. Respon daripada Paulus ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Paulus mengingatkan, Paulus menganjurkan kepada kita, dia sebut di sini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Jadi sampai titik mana mungkin Anda berhasil dalam pelayanan, itu belum finish. Kalau Anda sudah merasa, ya enggak, ini pelayanan sudah mantap seperti itu, Anda akan berada di puncak stagnan di situ gitu. Hanya ada di situ terus gitu. Enggak akan berkembang lagi ke depannya. Paulus mengatakan, seolah-olah aku belum menangkapnya. Amin. Jadi dia terus mengejar. Terus mau lagi, ya, mau mengenal, mau bertumbuh, ya, di dalam panggilannya itu. Jadi panggilan surgawi itu bersifat growing, ya. Jadi pertumbuhannya, dia running terus, jalan terus, semakin hari semakin bertambah. Nah, kadang-kadang saya juga merasakan, saudara, ya. Saya ada sampai pada level di tempat ini, ya. Saya nggak mengerti. Tapi yang saya tahu, setiap hari saya mengalami pertumbuhan. Setiap hari saya mengalami peningkatan. Karena dia berkata, ya, aku akan membawa kamu naik, tak pernah turun. Amin. Saya terus mau naik dengan Tuhan. Tuhan membawa kita naik terus. Dari pengalaman kepada pengalaman. Hikmat saya naik, betul nggak ya? Apa saja naik, saudara. Ya. Nah, tinggi badan saya aja yang nggak naik, betul nggak? Tapi berat badan saya naik. Di rumah terus, duduk terus, gini ya. Nah, ngajar begini, kadang-kadang meeting, kadang-kadang masih konseling, kalau masuk gitu. Banyak duduknya, geraknya kurang, ya, membuat sedikit melebar, ya, mengembang ke kanan dan ke kiri, ya. Ada teman saya bilang, sebab engkau telah mengembang ke kanan ke kiri, dia ledek nih, bilang gitu ya. Ya. Pelayanan Anda harus mengembang, bukan badan Anda yang mengembang. Amin. Ya. Nah, saya mulai amati ya, awal-awal gitu ceking-ceking semuanya itu. Nah, tambah hari kok tambah bengkak semuanya, ini kenapa ini ya. Menunjukkan subur dan makmur. Amin. Luar biasa ya. Paulus berkata di sini ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Masuk dalam panggilan surgawi, Anda harus mengejar seolah-olah Anda belum menangkapnya. Lalu melupakan apa yang ada di belakang Anda. Apa yang ada di belakang Anda? Masa lalu Anda. Amin. Orang yang terus dihantui hidup dalam masa lalunya, dia tak pernah maju. Lagunya setiap hari cuman sepanjang jalan kenangan. Yang diingat bergandeng tangan gitu ya. Kalau enggak gereja tua, kapan gerejanya muda? Betul enggak itu? Lama-lama masih gereja ubanan, betul enggak? Karena apa? Tua. Ya. Lagunya gereja tua, sepanjang jalan kenangan gitu ya. Itu lagu-lagu nostalgia itu kan. Nah, seperti itu. Ya, senang gitu. Itu orang-orang yang hidup di masa lampau. Paulus katakan apa? Aku melupakan, tapi mengingat masa lalu, apalagi yang sukses. Wah, itu kebanggaan dong. Kalau Anda cerita coba,
Ah, aku dulu lebih daripada itu. Ngomong seperti itu ada rasa bangga, betul nggak ya? Tapi sebenarnya itu wasting time. Itu buang-buang waktu. Berbicara tentang masa lalu itu nggak ada guna sebenarnya. Anda harus mulai dari masa kini untuk meniti masa depan. Amin. Itu namanya hidup. Kalau Anda mulai terus memikirkan dan ingin seperti masa lalu, itu namanya atret. Mundur. Jalan tapi mundur. Tuhan mau Anda jalan maju. Amin. Di dalam Tuhan bergerak terus. Mengalami pertumbuhan. Aku panggil sini. Seolah-olah aku belum menangkapnya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Nah, saudara, saya mulai belajar. Ya, ada prestasi yang pernah saya raih di masa lalu. Tapi banyak juga kecerobohan yang saya lakukan di masa lalu juga. Kalau saya mengingat kecerobohan saya merasa malu kadang-kadang. Ya. Tapi kalau saya mengingat masa lalu saya tentang yang sukses itu, saya merasa bangga juga. Ya. Nah, tapi saudara, semua itu sampah kata Paulus. Semua itu sampah. Amin. Bukan sesuatu yang dibanggakan lagi. Matanya concern dengan apa yang ada di hadapannya itu. Melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri dengan apa yang di hadapannya. Amin. Apa yang di hadapan Anda sekarang? Apa yang di hadapan Anda? Kristus. Amin. Yesus di hadapan Anda. Pandang dia. Pandang terus padanya. Amin. Pandang, looking unto Jesus. Pandang Yesus. Amin. Dia akan membawa Anda pada plannya. Karena Anda harus mengikut polanya dia. Dia menuntun Anda dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari level yang satu ke level yang lebih tinggi lagi. Mengarahkan diri kepada hadapanku. Dan Paulus katakan, aku berlari-lari untuk masuk menuju panggilan surgawi itu. Paulus tidak santai, tidak jalan santai, tapi dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia merasa pertobatannya itu terlambat. Dia sendiri bilang, aku ini dalam kerohanian seperti bayi prematur. Ya enggak? Bayi yang terlambat lahir seperti gitu loh. Banyak waktu yang sudah terbuang dahulu, sementara umur saya sudah lanjut seperti ini. Nah, beda dengan orang yang bertobat masa remaja, dengan orang yang sudah bertobat sudah pensiun begitu ya, umur 60 gitu, sama yang 15 tahun bertobat. Kesempatan hidupnya masih banyak yang 15 tahun ya untuk melakukan banyak hal. Nah, karena Paulus ini bertobat sudah tua, dia merasa banyak target yang harus diraih dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Apa yang dilakukan? Dia lari. Amin. Dia kejar ketinggalannya itu. Tidak ada yang ketinggalan kok. Ya. Mana ada yang nanya, Pak, saya baru ikut sebentar. Apa saya ketinggalan, Pak? Enggak ada yang ketinggalan. Yang penting ada di dalam gerbong yang sama. Amin. Mungkin Anda ada di tempat gerbong yang paling belakang, ya, tapi Anda bisa menyusul yang ada di depan. Amin. Karena Tuhan Yesus katakan juga, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Amin. Belum tentu yang sudah ikut pemuritan bertahun-tahun gitu nanti ya. Itu lebih maju daripada yang baru 3 hari ikut. Itu tergantung sikap kita waktu mendengar pengajaran ini. Ada orang yang mendengar rajin bertahun-tahun, hanya kagum dengan pengajaran. Tapi ada orang-orang yang haus dan lapar ketika dia mendengarkan firman itu dan dia langsung melakukannya. Betul nggak? Dia praktekkan semuanya itu. Nah, itu jauh lebih maju. Nah, jangan menggenapi ayat itu ya. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan. Amin. Nah,
Anda mulai belajar berlari seperti Paulus. Saya kalau melihat ada orang maju, ya, saya tidak iri dengan orang itu. Kalau dia bisa sampai ke titik itu, saya pun mau dibawa oleh Tuhan sampai ke titik itu. Amin. Nah, tanpa saya sadari, saya ada di level itu lagi. Itu juga. Kok bisa? Nah, saudara, keinginan saya membuat saya menatap terus, pengen terus seolah-olah saya belum menangkapnya, saya memandangnya, dan saya berlari ke tempat itu. Saya nyampe, saudara, ke tempat itu. Ya, nah, saudara, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ibrani pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Amin. Nah, ketika kita mulai masuk dalam panggilan surgawi, pandang rasul iman kita, yaitu Yesus Kristus. Tentang hal apa? Kesetiaan. Setia. Tadi compare, ya, dibandingkan antara Yesus dengan Musa. Di antara semua manusia, Musa itu boleh dikatakan orang yang setia, betul nggak? Sebagai pelayan dalam rumah. Hatinya lembut sekali. Tapi kesetiaan Musa itu boleh dikatakan 100 minus 1. Saya nggak bilang 99. 100 minus 1. Ngerti maksud saya? Sempurnanya itu di 100. Kurang 1. Kurangnya di mana? Ketika di Meriba itu loh, dia pukul batu, gunung batu itu. Sambil dia marah kepada bangsa Israel, dia mengatakan, "Hai bangsa durhaka, sampai kapan kamu mencobai Tuhan seperti itu?" Ya. Nah, di situ Musa kena penalti. Apa hubungannya setia dengan mukul batu marah kepada orang Israel yang ngeyel terus seperti itu? Coba, apa hubungannya? Setia, enggak ya? Nilai setia Musa ini apa hubungannya dengan memukul batu dia marah kepada bangsa Israel itu? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Saudara, itu enggak? Musa itu representatifnya Allah. Tuhan bilang, Musa, kamu itu wakilah. Walaupun laki namanya wakilah. Wakilnya Allah gitu loh ya. Wakilah itu namanya. Ya, semua yang ikut Zoom ini wakilah semuanya. Wakilnya Allah. Bahasa kerennya representatif. Betul enggak? Ya, itu wakilah. Wakilnya Allah. Kamu menggambarkan aku, Musa. Kalau aku happy, kamu happy. Kalau aku marah, kamu marah. Hari itu, Tuhan happy. Dia rela memberikan air kepada bangsa itu. Musanya nggak rela. Itu gambar sama aslinya nggak sama. Itu yang disebut nggak setia. Ya, itu yang disebut nggak setia. Gambar itu harus mencerminkan aslinya. Ketika gambar itu tidak serupa dengan aslinya, nah itu nggak setia namanya. Itu loh, yang dinilai Tuhan tidak setia itu di situ loh. Musa itu dipandang layak,
Tapi 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1. Nah, Yesus dia selalu mencerminkan Bapaknya sejak dia melayani sampai finish. Bapak dan Yesus tak pernah berbeda. Dia katakan kepada Filipus, Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Kalau kamu lihat Bapak, kamu lihat aku. Kok bisa? Aku ini gambarnya. Aku datang memperkenalkan Bapakku. Aku melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Aku berkata-kata kalau Bapakku ngomong. Seperti itu. Aku tak pernah melakukan sesuatu di luar Bapakku. Yesus, saudara. Nah, Musa meleset sedikit. 100 minus 1. Tapi Yesus 100% dalam kesetiaannya. Nah, sekarang saudara, masuk dalam panggilan surgawi ini, penulis kitab Ibrani mengatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Amin. Jadi Anda sekarang disuruh melihat Yesus, mencontoh Dia, supaya Anda bisa belajar setia. Kalau Anda mau belajar masak, Anda cari siapa? Orang yang ahli masak, bukan? Lalu Anda belajar dari orang yang ahli masak itu. Nanti Anda diajarin benar. Anda bisa masak. Kalau Anda mau belajar setia, Anda mau belajar kepada siapa? Saya kadang-kadang nyanyi sebuah lagu. Ajarku setia, ajarku setia, melakukan kehendak Bapa, ajarku setia. Ketika saya nyanyi lagu itu, saya sebenarnya sedang melihat siapa. Saya minta kepada siapa. Bukan minta kepada Bapak. Saya sedang menyapa Yesus. Ajarku setia, amin. Ajarku setia, melakukan kehendak Bapa. Ajarku setia, amin. Mau setia? Belajar sama Yesus. Belajar sama Yesus. Ada orang bilang, tanya sama saya, Gideon, kamu kok bisa tahan di RTM? Yang lainnya sudah bongkar pasang. Semangat awal, telah terjadi goncangan, dibilang sesat gini dan segala macam, pada kabur, menyelamatkan diri. Setelah pindah pelayanan, dia mulai menyatakan pernyataan. Kami tidak percaya lagi itu apa dunia orang mati. Itu enggak ada. Padahal dulu percaya ketika masih gabung dengan kami. Ketika sudah keluar, cari aman. Supaya tetap tidak dibilang sesat. Dia hapus jejaknya. Ya. Tapi saya stay di sini. Cukup lumayan. Sejak 94 sampai hari ini. Terpaan banyak, badai banyak sekali. Tapi saya mau belajar. Memandang siapa? Memandang Yesus. Ketika saya nggak kuat, saya tuh Tuhan. Penderitaan yang saya alami dibanding dengan engkau yang pernah engkau alami, belum ada apa-apanya. Engkau begitu baik kepadaku. Engkau telah berkorban. Aku baru meneteskan air mata. Engkau meneteskan darah.
sampai tercurah habis di Kalvari. Baik saudara, pernah nangis? Nangis pernah. Tapi ngumpet saudara, ya. Saya nggak nangis di depan Anda. Aduh, gitu ya. Ya, saudara, bangkit lagi. Betul, saudara. Nah, tapi saya mau belajar setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya, saya harap Bapak Saudara mulai paham, mulai mengerti. Masuk di RTM, ya, Anda bukan dijanjikan yang enak-enak. Yang enak-enak itu bikin kolesterol. Hah? Cukyo, Junyo. Ya, nah, itu yang bikin kolesterol. Nah, daun pepaya, pare, nah, haujak ini bikin badan sehat. Walaupun dikoreksi. Betul enggak ya? Nah, tapi sudah Anda sedang dikikis kedagingannya. Daging itulah yang membuat Anda kadang-kadang tidak setia. Tapi untuk belajar setia, itu kalau Anda mau dipimpin dan hidup dalam roh. Seperti Tuhan Yesus ini. Sehingga Anda bisa berkata, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ayo saudara, dalam masuk panggilan surgawi ini, dalam melayani, jangan kejar happiness. Jangan kejar happiness. Nanti ada ya, Anda ini dipanggil untuk apa? Salah satunya dipanggil untuk menderita. Salah satunya. Besok akan saya bahas itu. Ya. Dipanggil salah satunya untuk menderita karena kebenaran. Jadi mulai belajar, develop diri Anda, latih diri Anda. Ketika penderitaan karena nama Tuhan itu terjadi atas hidup Anda tidak mendesah, gitu enggak gitu ya. Tapi Anda bisa bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Aku boleh menderita karena Tuhan Yesus ini. Sebentar lagi aku akan menerima mahkota dari Tuhan. Amin. Ketika penderitaan itu datang, saya cuma melihat, saya cuma berpikir apa? Nanti penderitaan yang sekarang aku alami itu tidak sebanding dengan anugerah yang Tuhan akan berikan nanti kepada kami. Saya kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman ya yang dulu sekolah Alkitab bareng pelayanannya. Oke, kamu nggak pernah dihina, kamu nggak pernah dibilang sesat, kamu selalu dipuji-puji, ya, namamu ngetren, ngetop dan sebagainya. Wah, gitu ya. Nah, orang dengan nama saya aja loh, hati-hati. Itu muridnya Andreas alias Adidas. Nah, anak didik Andreas, Adidas namanya. Ya, sesat tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Kamu lebih ngetop daripada saya. Tapi nanti, yuk gede-gedean mahkota. Saya bilang. Saya pede. Saya percaya diri. Mahkota saya lebih besar daripada mereka yang happy hari ini. Nggak percaya. Nanti kita buktiin di kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda masuk. Kalau Anda nggak masuk, ya nggak kelihatan saya. Saya harap semua di sini masuk nanti ya. Kerajaan 1000 tahun. Nah, betul saudara. Berapa mahkota yang Anda dapatkan nanti itu? Itu dimulai Anda kumpulkan hari ini. Setiap penderitaan yang Anda ini, itu materinya. Ya, materinya yang akan diubah oleh Allah menjadi mahkota di dalam kehidupan Anda. Tapi kalau happy-nya sudah Anda ambil di tempat ini, nanti di sana nggak bisa tukar poin. Kan udah kamu cairin di bumi. Kamu sudah happy di bumi. Itu enggak ya? Nah, ya. Jadi sekarang mulai latih diri Anda supaya ketika penderitaan itu datang, Anda tidak mundur dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini
kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjut bagian berikutnya. Nah, ini bagiannya adalah dipanggil untuk apa saja. Nah, itu tadi ya. Ada yang dipanggil untuk menderita, dipanggil untuk damai sejahtera, dipanggil untuk menjadi berkat dan sebagainya. Nah, besok akan kita bahas dan pelajari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke. Ya.